low, singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I rock a Kelompok kami memilih Masjid Jogokarian sebagai tempat observasi nilai praktik Pancasila karena masjid tersebut dikenal dengan kegiatan sosial dan ekonomi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakatnya. Program yang berjalan sangat bervariasi dan juga memperlihatkan corak Pancasila yang sangat kuat. Semua kegiatan keagamaan juga menjunjung keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi Bapak. Pertama-tama perkenalkan saya Fadila Iskara Trianureni, mahasiswi dari UNY. Bukan wawancara terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk yang pertama, dilakukan nggak ya? Seperti setiap minggu. Kegiatan ya tiap hari ada kegiatan ya, karena masjid itu kan harus jadi pusat aktivitas ya. Maka salah satu tagline kita kan masjid itu sumber kesejahteraan rakyat. Itu bagian yang kita ikhtiarkan. Jadi masjid itu tidak hanya sebagai baitullah saja, tidak sebagai tempat sholat, tetapi masjid itu sebagai baitul dakwah, baitul tauhiyah, baitul muamalah ya, termasuk fungsi baitul malnya itu berfungsi di masjid. Jadi masjid itu punya fungsi sosial masyarakatan ya, dan lain sebagainya sebagai sumber solusi untuk masyarakat sekitar. Kira-kira kegiatannya apa aja ya Pak? Seperti Ya banyak, kita kan memfungsikan masjid ini menjadi tempat bergantungnya seluruh warga masyarakat. Jadi kebutuhan mendasar yang warga perlukan ya, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, itu bagaimana masjid mengikhtiarkan untuk memberikan solusi bagi mereka yang tidak mampu. Jadi misalnya kita ada mesin ATM beras ya, kita ada sekitar 480 keluarga yang kita santuni. Satu bulan itu kita keluarkan lebih dari 2 ton kebutuhan yang paling mendasar makan ya. Kemudian kita ada klinik, ada dokternya, ada obatnya, kita buka habis maghrib sampai jam 8 malam untuk kesehatan ya. Dan kita ada pinjaman modal usaha misalnya untuk UMKM ya. Ini ada grupnya UMKM Jogokarian ya. Anggotanya sekarang UMKM Jogokarian ya, anggotanya 160 anggota UMKM binaan masjid ya. Jadi kita ada ngaji bisnis, kemudian kita juga ada pelayanan foto produk. Mereka yang punya produk tapi belum punya katalognya, kita layani fotonya biar ketika mereka share di toko online, di share untuk jualan, kemungkinan lakunya tambah besar ya. Dan kita ada misalnya untuk pendidikan, kita juga ada, kalau ada jamaah kita, warga kita yang punya tunggakan SPP di sekolahnya sementara teman-teman tidak mampu, masjid yang bayarkan. Bisa dicek nanti di sekolah-sekolah yang ada di Jogokarian, tanya kepala sekolahnya benar nggak kalau ada warga Jogokarian ada tunggakan SPP yang bayarkan masjid. Kita juga ada benar-benar rumah jamaah, kalau ada rumah yang tidak layak sehat, kita ada benar-benar rumah ya, dan lain-lain. Jadi masjid ini tadi sekali lagi seharusnya tidak hanya sebagai tempat sholat saja. Jangan sampai masjidnya megah, menaranya tinggi menjulang, tetapi tetangga masjid mau buka usaha nggak punya modal, masjid nggak bisa bantu. Tetangga masjid anaknya putus sekolah, masjid diam saja. Tetangga masjid nggak bisa makan sehari-hari, nggak ada solusi dari masjid. Nah, itu yang harus kita mulai perbaiki, karena fungsi masjid seharusnya seperti itu. Jadi kita belajar kembali bagaimana dulu Umar bin Khattab sampai malam masih sidak sampai ke batas-batas wilayahnya. Adakah yang belum makan, sampai kita ingat kisah yang masyhur, ada seorang ibu yang sampai memasak batu, dibawakan bahan makanan pokok itu dari baitul mal, dari masjid. Berarti anggotanya banyak ya? Dari luar kota atau dari sekitar sini saja? Apanya? Anggota yang tadi anggota yang sini warga kita, warga Jogokarian. Jogokarian ini kan nama kampung ya. Jadi masjid ini milik satu kampung, ini kampung Jogokarian namanya. Ya sekitar 3.000-an jiwa lah yang satu kampung. lumayan banyak. Ya.
Berarti kekayaan alam di sini tuh nggak dipakai sendiri ya Pak, tapi dibagi-bagikan ke masyarakat sekitar. Kayak alam mana alam ya. Ya. Ya artinya masjid itu sebagai sumber apa namanya kesejahteraan rakyat seperti tagline kita. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, di sini tuh kira-kira masyarakatnya tuh sangat menjunjung tinggi toleransi antar agama gitu. Ya jelas toleransi itu pertama kali muncul kan dari piagam Madinah ya, Rasulullah SAW yang mengatakan itu gitu. Pada masa jahiliyah orang berperang saling bunuh, saling benci ya. Tetapi ketika masa Rasulullah SAW pertama kali ya, dengan piagam Madinah itu orang bisa beriringan. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam bisa tetap dalam satu negara ya, dalam satu apa namanya kesepakatan bersama. Itulah sebenarnya yang dicontohkan oleh Islam ya. Maka sebuah kesalahan besar kalau sampai mengatakan orang Islam tidak toleransi. Justru Islamlah itu sumber toleransi. Kira-kira itu di sini pernah ada konflik nggak sih Pak antar masyarakat gitu? Konflik yang sampai masjid itu harus turun tangan ikut membantu untuk menyelesaikan. Ya kalau ada konflik dalam hal apa misalnya? Seperti mungkin konflik antar masyarakat aja sih Pak, kayak saling salah paham di antara kedua belah pihak gitu. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan saya Anissa Nuriyatiani dari Universitas Negeri Yogyakarta. Izin meminta Bapak untuk menjadi narasumber dalam pemenuhan tugas saya dalam hal Pancasila. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu yang terjadi di Masjid Sukokaryan ini Bapak. Ya. Sebelumnya saya tahu nama Bapak Sinten? Fatur Rahman. Fatur Rahman. Bapak di sini menjabat sebagai security. Oke. Jadi untuk yang pertama itu yang saya tanyakan adalah apakah di Masjid Sukokaryan ini ada kegiatan yang rutin dilakukan atau program khusus yang dilakukan di tempat ini setiap bulan puasa? Ya cuma buka bersama itu program waktu puasa buka bersama harusan bawa ibu juga ada terus kajian terus Tarawih juga nggak Bapak? Tarawih. Lalu yang kedua itu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Masjid Sukokaryan ini itu membantu anak-anak yatim piatu dan juga kaum duafa di sekitar lingkungan masjid ini, Pak? bantu itu takmir ya, yang ada di bagian belum begitu paham Oh, enggak. langsung takmir langsung pengurus. Oh, enggak. Buat secara rincinya saya nggak begitu paham Enggak. karena konsepnya ini langsung takmir. Lalu yang ketiga itu apa yang dilakukan warga sekitar di Masjid Sukokaryan ini apabila terjadi konflik, Bapak? Konflik ya mungkin ya musyawarah ya antara yang ditokohkan atau melibatkan beberapa unsur pengurus kampung RT atau RW yang kiranya yang dianggap tokoh atau yang mumpuni Iya. yang penting itu. Yang saya tanyakan berikutnya itu adalah apakah takmir di Masjid Sukokaryan ini melalui penunjukan lewat musyawarah yang diambil yang tertua atau ada kriteria tertentu gitu, Pak? Tertua dan kriteria tertentu bisa diambil juga. Iya. Pengaruh tokoh juga ada pengaruh
sikapnya, akhlaknya kan bisa mempengaruhi konflik. Tidak harus tua loh. Nggih. Akhlak dan sikapnya itu kan dewasa juga bisa. Nggih. Siap. Yang terakhir itu ingin saya tanyakan adalah bagaimana Masjid Jogokarian ini mengelola dana zakat, dana infak, dan juga dana sedekah untuk memastikan distribusinya itu secara adil gitu ya Pak, dan juga merata. Ada proses tersendiri itu kan Bapak? Saya tahu tuh ada apa itu Masjid Jogokarian ya. Mulai ya Bu, ini tentang masjid daerah sini. Aku Masjid Jogokarian. ya, Masjid Jogokarian. Nah di sini pertanyaannya, Ibu tahu bagaimana masjid ini mendukung ibadah, kegiatan ibadah dalam mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kayak pengajian atau apa gitu? Ya pengajiannya kan ada macam-macam ya Mbak, ya pokoknya kelompoknya itu sendiri-sendiri masing-masing. Ya ada kelompok Asia, ada pemuda, bumida, ada kelompok umroh dan haji sendiri-sendiri. Sendiri. Terus yang minggu apa itu itu sendiri. Terus yang di Proyu itu minggu itu minggu kliwon, yang sebelahnya itu. Terus yang suku itu kuliah suku mesti ada. Terus di sini bagaimana pelaksanaan kegiatan kemanusiaan di Masjid Jogokarian yang menginspirasi masyarakat sekitar untuk turut serta membantu kayak UMKM Mbak, ya ada di sini. Kayaknya di sini semua fasilitasnya lengkap ya Ibu? Lengkap ya, ya. lengkap Pak. UMKM itu semua masih difasilitasi, masih kalau mau modal bisa dimodali. Modal ada, tempat juga ada. Misalnya kayak gerobak, apa tempat kan. Itu khusus warga sini atau warga luar boleh? Kalau UMKM khusus Jogokarian. Terus itu kayak ATM. beras. Beras. Terus sembako itu ya ada yang gede ya. Terus ATM beras itu seminggu sekali. Jadi kalau ATM-nya tulisannya Senin, yang punya Senin menurut jadwal. Ya. Belakang masjidnya. Belakang ya Katolik. Sini ada banyak. Kalau ini Bu, kerja sama antara pengurus masjid sama masyarakat yang lain itu gimana? Bagus. Karena bagus itu jadi sukses ini. Oh iya. Jadi buat percontohan istilahnya kan gitu. Jadi semua orang pengen mempelajari gimana caranya kok bisa begini lah gitu Mbak. Aku juga sempat tertarik. Iya. Itu kan kadang kalau yang tamu takmir kan gitu Mbak. Sekian di sini sekali, besoknya enggak sama teman. Terus ngobrol, ngajak-ngajak gitu kan akhirnya Pak ini sudah saya terapkan di tempat masjid saya gitu. Itu orang Sumatera. Ini 2 kali ya. Terus berjalan. Ya. Terus ini ada pertanyaan kan Bu, bagaimana cara Masjid Jogokarian untuk memastikan bahwa semua jamaah merasa didengar dan dihargai? Berarti ini kan jamaah yang mau pada Jumatan di sini hampir semuanya pakai mobil-mobil, hampir tamunya tuh semuanya datang pada ke sini gitu loh. Berarti kan di sini cara pelayanannya tuh bagus kan Bu ya. Masyarakatnya pasti juga semuanya ramah-ramah kayak gitu kan. Gitu, Iya, ibunya ini juga tadi ramah. Memang kita harus senang. Iya. Dulu tadi. Tapi kalau nggak ramah ya ada lagi. Nggih. Sampai budak loh Mbak sini kalau Jumatan. Nggih, dan iki mau nggih sampun kata Nanti Mbak Ek kalau sampai jalan itu loh Mbak harus Jumatan. Sampai jalan itu nanti karena itu kan di luar. ini belum ya Bu, termasuk Cuman mau jalan ke sana apa ke sana nggak usah ditutup, bisa belok kanan atau belok kiri nanti itu. Nanti nggak ditutup. Padahal itu atas bawah nggak? Atas bawah full nanti sampai jalan itu. terus Ada penginapan. ini pertanyaan terakhir dari saya ya Bu. Bagaimana masjid ini memastikan bahwa semua orang itu dapat berpartisipasi dalam acara yang ada di masjid ini? Itu di wilayah lah di sini bagaimana ya biasanya? Kayak biar masyarakat itu semua ikut berpartisipasi dalam acara di wilayah ini kayak kemarin Ramadan yang kayak misal masak-masak gitu. Dia tambah maksudnya lewat HP. Nah nanti kan
udah keluar caranya gitu mbak, ya di sana kita kan dari teman gitu Oh, iya. bisa kan gitu. Jadi kan lama-lama oh ya yang mana kan banyak dari sana kan jadi teman pacar Berarti itu preman dari anu datang ke sini kok. Berarti itu lewat HP semua ya Bu, media sosial semua sekarang kan zamannya modern juga. Caranya gitu. Ayo ke sana gitu. Katanya juga ada ini ya Bu, kayak dokter pribadinya gitu loh masjid sini itu. Ada. Kalau pas itu pemeriksaan gratis. Kalau di masjid ini ada fasilitas khusus buat kayak untuk orang mungkin maaf dengan kekurangan kayak pakai kursi roda atau mereka yang nggak bisa lihat itu ada fasilitas Ya, pas dulu pemeriksaan mata ya ada ya, dan pakai kacamata gitu ada itu manding dari ada itu optik rahma gitu. Nah itu ada khusus, terus kayak kursi roda ya ada ya Bu, saya nggak yang ini ya bisa ya, ada yang tertentu enak. kalau di masjid kan itu loh, kayak ada seumpama ada pengurus yang pengurusnya itu khusus untuk bantu kalau ada jamaah yang datang dengan kekurangan gitu ada yang semisal ya seumpama Mbak kenapa ya itu dulu pernah ada yang kehilangan dompet ya, mungkin kamu sini mau ngurusnya kok juga. Berarti kalau ada masalah itu diurusin semua ya Bu? Langsung ada motor pun gitu kok, sepeda. kalau misalkan daerah sini kehilangannya gitu Ya di lingkungan masjid aja, soalnya kan ada CCTV juga Mbak di sini. Berarti guyub rukunnya nih ketat banget Ya ya Bu? pokoknya saya tadi di sini jamaah, sama sepatu saya hilang sama begitu, sandal saya hilang, udah dibeli langsung dengan. Cuman ya nggak sama lah, tapi ya nggak maksudnya nggak harus sama gitu, tapi masih tukar. sama pertanyaan itu sama tepat sasaran Ya udah Ibu, mungkin sekian dari wawancara kami. Maaf kalau misal ada pertanyaan yang mungkin rada nggak nyambung atau sulit dijawab gitu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu. Dan maaf ini tadi dadakan, kami juga cari orang tuh nggak ada semua. Mbak kalau saya siapapun boleh monggo. Tapi saya juga minta maaf banget kalau jawabnya tak gimana. Kalau bisa jawab salah, soalnya saya kan harusnya Mbak kalau mau mendetail ke masjid itu ada ya ke masjid ada. Iya, Bu tadi sudah Terus saya orang luar Mbak ya, orang sini tapi nggak tahu cuma capek-capek gitu lah. Kami juga cari yang sengaja Ini ya orang dalam ya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Ya. Habis. Dark time.